Wow, wow, wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bumbau. Wow, hari ini gue mau bahas sedikit sebelum pertandingan bahwa kan besok kita udah bertanding melawan Udinese. Nah, pasti kita pengen update terbaru, benar nggak? Nah, salah satu yang pengen gue soroti adalah kan kemarin banyak sekali dari fans Inter, mungkin sahabat-sahabat Bumbob juga ya, bahwa kenapa sih si Inzaghi ini kurang berani memberikan jam bermain untuk seperti Belanova, terus juga si Aslani gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya dari awal waktu Inzaghi istilah membeli mereka, menginginkan mereka berdua, juga Onana gitu loh. Karena kan memang untuk kedalaman skuad gitu loh. Nah, cuman permasalahan di awal musim ini kan tidak seperti yang diharapkan gitu loh. Bahwa ternyata kita melorot kan di awal-awal musim gitu loh. Nah, kalau itu mungkin kita di awal musim seperti harapannya Inzaghi dan manajemen, mungkin pemain-pemain ini juga udah banyak waktu bermainnya gitu loh. Nah, benar gak kalau menurut sahabat Bumbob gimana? Ayo komen bagaimana analisanya sahabat Bumbob gitu. Karena memang ya kalau misal di awal musim kita bagus semua ya pasti akan banyak kesempatan gitu. Bahkan kayak kemarin waktu di Liga Champion aja kan Aslani dapat jam bermain walaupun belum banyak gitu loh. Belanova sebelumnya juga dapat bermain belum banyak karena memang kita kan menginginkan kemenangan ya walaupun main kita belum begitu padu gitu loh. Nah, jadi kalau nanti permainan kita udah mulai padu dan mulai dah oke semua, ya kemungkinan besar Aslani ini sama Belanova ini akan banyak untuk mengganti kayak si Aslani menggantikan Brozo, si Belanova akan menggantikan Dumdum gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi ya kita nggak usah khawatir karena menurut gua mereka ini akan mendapatkan jam bermain yang akan jauh lebih baik gitu loh. Nah, satu lagi ya sahabat Bumbob, kita dapat berita baik juga nih buat pemain muda kita ya. Salah satu adalah Martin Satriano. Dia kan kita pinjamkan ke Empoli kan. Di Empoli juga mainnya bagus dan dia udah cetak 1 gol ya. Tapi dari permainan dia itu apa yang terjadi? Dia dipanggil ke tim seniornya Uruguay. Selamat buat Satriano ya. Jadi nggak sia-sia Inter meminjamkan ke Empoli, akhirnya bakat dia keluar dan itu bisa menjadi keuntungan buat Inter. Bahkan tadi gua baca di Sempre Inter, ini gua bacain ya. Nah, jadi Martin Satriano ini telah memulai pinjaman kan dengan Empoli ya. Dari dia seperti gue bilang tadi akhirnya dapat panggilan dari tim nasional Uruguay. Nah, jadi dia ini dengan dia kemarin kan dipinjamkan ke Brest, di Brest juga bagus. Nah, cuman kita di depan udah menumpuk ya, udah ada 4 penyerang ya, ada Zeko, ada si Lukaku, ada Toro dan Korea. Jadi kayaknya si Inzaghi belum bisa memberikan dia untuk penyerang kelima karena pasti akan jarang main, bahkan nggak akan main-main gitu loh. Nah, makanya dipinjamkan ke Empoli gitu loh. Nah, di Empoli kan kesepakatannya dengan Empoli kan sampai 1 musim kan. Nah, jadi gini, jadi gua baca tadi ya di mercato.com, duo Inter BP Marotta dan Ausilio telah mengawasi ini perkembangannya si Satriano di Empoli gitu loh. Nah, kemungkinan ya di musim depan kalau ini berjalan baik di Empoli, si Satriano ini akan dimasukin ke skuadnya Inzaghi di musim depan. Berita baik tak? Berita baik sahabat Bumbob. Karena kenapa? Satriano ini bagus ya. Di Brest dia bagus ya. Jadi artinya nih anak masih usianya masih 21 tahun. Jadi potensi dia untuk berkembang tuh sangat bagus dan bisa cepat gitu loh. Nah, ya walaupun pemain-pemain muda kita kan banyak dipinjemin, salah satu dia Pinamonti kan kemungkinan kan memang udah kewajiban membeli di Sassuolo kan. Esposito yang dipinjamkan ke Swiss itu juga mereka sudah punya hak kewajiban untuk membeli. Jadi Satriano lah yang dipinjamin kemarin yang masih bisa kita tarik di musim depan. Semoga aja ya sahabat Bumbob, ini berita baik kita nih sebelum kita pertandingan Serie A di bulan ini terakhir ya, karena kan international break dan ini sebagai booster buat kita gitu loh. Nah, itu dari Satriano. Nah, ada lagi berita baik lagi buat kita nih sahabat Bumbob ya. Jadi kalau sahabat Bumbob tahu ya, sebelumnya pernah gua bahas Deulofeu ya. Deulofeu ini kan, Gerard Deulofeu ini kan sebenarnya
pemain Spanyol ya, pemain Spanyol yang pernah bermain di Inggris, bahkan dia dulu satu tim dengan Lukaku di Everton beberapa musim. Jadi mereka ini bersahabat gitu loh, dan mereka juga kata Deleviu dia juga masih sering chatting sama si Lukaku gitu loh. Nah ini yang dia sampaikan ya, si Deleviu ngomong kayak gini gitu loh. Bahwa dia mengakui dia dan antar Lukaku tuh masih sering berbicara secara teratur ya, karena mereka sama-sama dulu di Everton. Nah, jadi mereka menghabiskan beberapa musim di Everton. Nah, terus sekarang kan Spanyol ini dia kan orang Spanyol ya. Dia mengharapkan timnya itu nanti di akhir minggu dia bisa menyulitkan Inter gitu loh. Tapi ya sayang Lukaku tidak bisa bermain gitu loh. Jadi ya artinya si Deleviu ini kan bagus ya. Memang dia bagus. Itu yang perlu kita waspadai. Seperti sebelumnya pembahasan gua gitu loh. Deleviu ini kan dia sebenarnya striker. Cuman dia bisa di sayap kiri, di sayap kanan gitu loh. Nah ini salah satu. Nah terus berita baik juga, ini juga sama seperti gua bilang, bahwa ini untuk motivasinya Inter gitu loh, atau motivasinya pribadi juga. Nah Dzeko ya, Dzeko ini diharapkan berada di di starting line up untuk melawan Udinese, karena dia punya motivasi tersendiri gitu loh, bahwa dia kalau dia mencetak gol nanti di lawan Udinese, artinya dia sudah mencetak gol itu 100 ke 100 di Serie A. Itu kan menjadi motivasi sendiri. Tapi kan kalau Dzeko dia tidak memikirkan diri sendiri, dia selalu berbicara tim, bagaimana Inter ini bisa berkembang, dia bisa berkontribusi. Ini yang paling penting. Karena kan gini ya sahabat Bung Bob ya, nah ini kalau gua baca ya, jadi kan sebenarnya hikmahnya buat Dzeko cederanya Lukaku itu adalah akhirnya dia bisa bermain full gitu loh. Dia bisa menjadi starter terus gitu loh. Karena kan di musim lalu kan dia terus dengan Toro. Nah, masuk Lukaku dia jadi pemain cadangan. Nah, keuntungannya buat Dzeko nih ya. Jadi waktu dia lawan AC Milan, Bayern Munchen, Torino, dan Victoria Pleasant, bahkan ya di AC Milan dia ngegolin. Kemarin di Victoria Pleasant dia juga ngegolin. Artinya Dzeko ini perannya bagus banget. Di 4 pertandingan terakhir dia membuktikan diri bahwa ya walaupun umurnya 36 tahun, ini orang bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi sahabat Bung Bob ya, bagaimanapun kontribusinya Dzeko tidak bisa kita menutup mata gitu loh. Walaupun kadang-kadang dia ada bermain jelek, tapi kita tidak bisa melihat dari satu pertandingan aja. Ya semoga aja Dzeko bisa jebol gawang Udinese, itu menjadi sejarah buat dia dan kita menang. Benar gak? Jadi benar-benar ini jadi booster buat kita ya sahabat Bung Bob ya. Jadi artinya sekarang tinggal bagaimana Inzaghi meramu timnya gitu loh. Nah terus gua mau update juga bahwa ternyata Inzaghi kayaknya belum puas dengan lini tengahnya kita. Walaupun udah ada Aslani, ada Brozo, ada Barella, ada Miki, ada Hakan ya, dia ternyata tidak puas dan dia masih menginginkan siapa menurut sahabat Bung Bob? Dia menginginkan Van den Beek ya, si The Big ya, Van de Beek ini rekan satu negaranya De Vrij sama si Dum ya, orang Belanda. Sebenarnya ini 2 musim yang lalu dia bagus banget mainnya diajak. Terus dibeli di MU malah jadi nggak bagus, nggak tahu apakah skenario taktiknya atau apa. Bahkan sekarang Ten Hag pun jarang memakai dia. Padahal dia dulu gacornya diajak itu kan gara-garanya si Ten Hag pelatihnya gitu loh. Nah, jadi gua baca di di Sempre Inter tadi seperti ini gitu loh. Jadi menurut outlet berita Spanyol Vicajes.net ya, via FC Inter 1908 melaporkan bahwa pelatih Nerazzurri merasa bahwa si Belanda ini akan menjadi pemain yang tepat untuk menambahkan kualitas lini tengah selama paruh kedua kampanye ya, artinya di Januari nanti gitu loh. Nah, masa jabatan Van den Beek sebagai pemain MU tidak berjalan sesuai rencana, bahwa memang tidak sesuai rencana, artinya dia kan akan dia pindah ke MU kan dia pengen lebih bagus. Ternyata kan saingan dia sekarang adalah Eriksen, mantan pemain kita yang gacor banget di MU. Cuman ya kita memang sayangkan ya di aturannya di Italia tidak boleh kalau ada alat di jantung nggak boleh bermain di Italia. Akhirnya udah dia bermain di Liga Inggris dan benar-benar kontribusi dia ke MU luar biasa. Selamat juga buat Eriksen ya. Nah terus dia menemukan waktu yang bermain itu sangat sulit di MU gitu loh. Makanya Inzaghi masih ingin meningkatkan pilihan tengah
ya untuk paruh kedua kampanyenya, dan sementara pilihan pertamanya adalah mendatangi SMS anak didik dia Sergei Milinkovic-Savic atau SMS. Tapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Ferguson, bener gak? Gak mungkin lah ya dengan situasi kita seperti sekarang. Artinya ya kita juga masih krisis tentang keuangan Inter itu kan gak bisa kita pungkiri. Ya semoga aja nanti karena kerjasama MU dengan Inter beberapa kali kan bagus ya. Nah semoga aja nanti kalau memang Inzaghi menginginkan Van den Beek, semoga aja nanti Januari ya kita semakin banyak pilihan gitu loh. Karena memang ke depan kan banyak sekali pertandingan-pertandingan yang menunggu kita gitu loh. Ya semoga aja lah ya. Jadi kita berharap Van den Beek bisa masuk ke Inter gitu loh. Nah, terus satu lagi yang pengen gua bahas adalah ini ya. Si Skriniar ya. Skriniar ini kan sebenarnya kan memang udah lama sekali ya jadi incarannya si Campos ya. Campos ini kan direktur olahraganya si PSG gitu loh. Nah, kemarin dia diwawancara. Nah, ini dia berbicara di di Prancis itu radionya Prancis ya. Bahwa Campos menyatakan bahwa Paris Jerman belum menyelesaikan skuad seperti yang mereka harapkan. Jadi sebenarnya mereka target-target mereka di musim di bursa transfer kemarin tuh banyak sekali gitu. Ternyata itu belum sepenuhnya gitu loh. Nah, jadi membuat acuan yang jelas atas kegagalan pengejaran atas Skriniar, dan juga menyatakan bahwa mereka telah berbicara dengan target lain selain si Skriniar gitu loh. Nah, kisah transfer antara Skriniar dan PSG adalah salah satu yang menyeret pada hari terakhir dari jendela transfer. Meskipun ada laporan tersebar luas bahwa Nerazzurri telah semua membawa ke pasar, tapi Paris tidak menyerah. Artinya kan kemarin Inter udah nggak mau jual kan, kecuali kan 80 juta euro gitu loh. Nah, karena jelas si Skriniar adalah target prioritas mereka untuk memperkuat garis belakang untuk musim ini. Tapi meskipun pengejaran yang berlangsung selama berminggu-minggu tidak pernah bisa meyakinkan Inter dengan tawaran yang tepat pada saat yang tepat gitu loh. Artinya terus Campos juga ditanya, apakah Anda puas dengan transfernya PSG? Saya tidak puas, kata dia, karena ya selain Skriniar gak dapat, dia juga menginginkan pemain-pemain lain. Terus dia bilang juga bahwa untuk lini belakang di Januari itu bukan 100% Skriniar, ada yang mereka incar tapi kita nggak tahu gitu loh. Ya semoga aja lah dia mengincar yang lain supaya Skriniar gak kemana-mana. Sahabat Bung Bob setuju gak? Setuju ya. Kita jangan sampai Skriniar ini lepas, bahaya sekali gitu loh, karena nggak gampang mencari pengganti. Berarti perlu adaptasi, benar gak? Nah, jadi benar-benar supaya Skriniar tetap bertahan. Ya selalu gua bilang sebelum-sebelumnya selalu bahwa Skriniar ini adalah temboknya kita gitu loh. Jadi itu salah satu yang pengen gua bahas ya. Terus satu lagi ya sahabat Bung Bob yang pengen gua bahas adalah ini sahabat Bung Bob ya. Jadi selain tadi kita berbicara pemain-pemain muda kayak Satriano gitu kan. Jadi Inter ini juga mengincar salah satu mutiaranya Udinese. Nah, sedikit gua mau informasi aja buat sahabat Bung Bob dan sahabat-sahabat semua bahwa ya Udinese ini ternyata ya walaupun mereka tim-tim tengah ya dan belum istilahnya belum pernah juara Serie A gitu loh. Tapi ternyata mereka mempunyai scout ya, artinya pencari bakat itu salah satu terbaik di dunia gitu loh. Makanya kenapa Udinese ini bisa melahirkan pemain-pemain bagus ya. Kayak Sanchez aja dulu dari Udinese, Di Natali, terus juga si Handanovic itu juga, Bruno Fernandes yang sekarang bermain di MU itu juga bekas pemain Udinese. Jadi banyak sekali mereka melahirkan pemain-pemain bintang. Ternyata mereka mempunyai manajemen yang bagus, dan bahkan ya di Italia kan hanya 4 klub kalau nggak salah yang udah punya stadion sendiri, termasuk dia. Friuli ini dia akhirnya milik Udinese gitu loh. Jadi benar-benar mereka punya manajemen yang bagus. Artinya mereka melahirkan pemain-pemain yang bagus dan mereka jual dan mereka untung dan mereka bisa memperkuat sektor mudanya mereka. Nah, salah satu yang diincar Inter ini ini nih. Ini namanya Fafundi, Simone Fafundi ini ya nih. Menurut outlet berita Intali FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri telah menyatakan minat awal dalam menandatangani
pemain muda depan yang beristilahnya striker. Meskipun pada titik ini mereka belum melangkah lebih jauh daripada mengeluarkan para pemain dan memahami rencananya. Nah, Fapundi telah ditandai sebagai bakat muda yang luar biasa dari dalam jajaran remaja orang Udinese. Sementara sejauh ini pemain 16 tahun ini bermain di Primavera Bianconeri musim lalu dan musim ini. Dia membuat debut pertamanya melawan Salernitana pada hari terakhir musim lalu gitu loh. Nah, pemuda ini juga dipanggil untuk bertanding melawan AC Milan, tetapi tidak muncul di lapangan. Dia hanya jadi pemain cadangan aja, tapi nggak dipakai gitu loh. Nah, sekarang Inter telah mengadakan kontak dengan perwakilannya untuk melihat apakah mereka dapat bergerak di masa depan. Jadi ya semoga aja ya, karena memang Inter juga punya squad yang bagus juga sebenarnya mencari talenta. Semoga aja Inter bisa dapatin pemain-pemain yang menjadi incarannya gitu loh. Karena ini ke depan, karena bicara klub adalah bicara masa depan, bukan hanya saat ini gitu loh. Jadi pemain-pemain muda yang nanti bisa dimasukin ke tim-tim utama kita kan akan jauh lebih baik gitu loh. Jadi semoga aja ya sahabat Bung Bob, apa yang direncanakan, apa yang istilahnya yang diinginkan Inter semoga tercapai, dan kita juga sebagai fans hanya bisa mendukung gitu loh. Artinya kita tetap memberikan semangat, dukungan moral gitu loh, bahwa Inter selalu mempunyai fighting spirit untuk mencapai goalnya mereka gitu loh. Itu aja dari gua untuk saat ini. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.